ngapain di rumah, Ma? Istirahat, main game, tidur-tiduran. Nggak mau ke rumah nenek, males. Kamu tuh ya, di rumah udah setiap hari main game, main HP, main sama teman-teman kamu. Giliran diajak ke rumah saudara, ke rumah nenek, ke rumah om, ke rumah tante, nggak pernah mau, susah banget diajaknya. Iya, Mama, tapi hari ini tuh aku butuh di rumah, istirahat. Aku nggak mau ke rumah nenek. Males, Ma, kalau ke rumah saudara. Udah ya, Ma, aku mau pulang. Apalagi perginya naik angkot. Bener-bener ya dikasih tahu. Udah, ayo sekarang ikut ke rumah nenek. Jangan kerjaannya maunya di rumah mulu, nggak mau ke rumah saudara. Ayo ikut. Iya, ya udah ya, aku ikut. Idih, ya ampun, ya ampun. Nur, kamu diem. Di rambut kamu ada apaan ini? Hah? Ada apaan, Adel? Iya, nih aku diem, Del. Ya ampun, kutu, Nur. Gede banget lagi. Aduh, pakai ketahuan lagi kalau aku kutuan. Ih, kok bisa sih? Jangan-jangan aku ketularan kamu, Adel. Ih, sembarangan. Rambut aku mah bersih nih. Cek aja sendiri. Tuh. Hei, Adel, dari dulu tuh rambut aku nggak kutuan. Semenjak aku berteman sama kamu aja aku kutuan. Terus rambut kamu kan panjang. Biasanya sarang kutu tuh maunya yang rambut panjang. Ih, biar panjang juga rambut aku bersih nih. Cek aja kalau nggak percaya. Ih, jadi gatel aku jadinya. Udah nggak mau berteman lagi sama kamu. Ngeselin banget. Siapa juga yang berteman sama kamu? Dasar Adel, tak kodel-kodel. Lagian lu kutu ngapain sih pakai keluar? Kakak, jagain adek nih. Emak mau ke pasar. Iya, Mak. Dek, pintunya tutup lagi dong. Kerjaannya pura-pura aja. A few moments later. Kak Ade nggak bisa tidur. Ade mau jajan dulu ya. Ya udah sana, cepat pulang tapi nggak usah main. Oke, Kak. Ade, pintunya ditutup lagi dong. Bu, maaf saya telat masuk kelas. Ini ada uang dan ada tas buat ibu. Oh, kamu telat? Iya, nggak apa-apa, Bulan sini. Makasih ya. Oke, Bu, sama-sama. Nanti kalau ibu butuh tas lagi, bilang aja sama saya ya, saya beliin. Iya, silakan duduk. Ibu nggak hukum kamu kok. Bu, maaf juga ya, saya telat, Bu. Bisa-bisanya kamu telat, Samsul. Kamu sekarang keliling lapangan 50 kali. Ah, Bu, kok saya dihukum, Bu? Tadi si Bulan juga telat, kagak dihukum. Karena Bulan orang kaya, dia ngasih saya tas sama uang. Ya pokoknya kamu dihukum, kamu lari. Oh iya, gue tahu tadi si Bulan ngasih sesuatu ke Bu Guru. Gue juga deh supaya nggak dihukum. Bu, nih saya ada bekal saya, Bu. Saya bawa oncom, buat ibu aja nih oncomnya. Apa? Oncom? Kamu mau ngasih ibu oncom? Sana. Kamu tetap ibu hukum lari 50 putaran. Iya, Bu. Enak aja mau sogok saya pakai oncom, pakai uang lah. Supaya saya kecipratan kaya raya juga. Siapakah orang itu sejak tadi menatapku, memandang aku malu-malu, mau menyapa aku ragu-ragu, tapi aku secara diam-diam memperhatikan dia dalam-dalam. Aku berangkat dulu ya, Ma. Iya, hati-hati ya kak. Selamat liburan. Dadah, Kakak. Dah. Kamu kenapa sih dek nggak mau diajak kakak liburan ke puncak? Males ama, pasti capek. Mending di kamar rebahan. Kamu tuh ya kerjaannya rebahan terus. Padahal liburan itu seru loh. Pikiran jadi nggak sumpek. Emak jadi inget nostalgia waktu liburan ke puncak dulu. Emang emak pernah liburan ke puncak? Bukan pernah lagi, tapi sering malah. Wih, pasti seru tuh kayaknya, Mak. Ceritain dong, Mak, ceritain. Nih ya, dulu tuh waktu emak masih muda, tiap kali liburan pasti maunya ke puncak. Puncak itu emang tempat paling pas buat liburan. Dan pastinya nggak pernah ketinggalan nih buat mampir ke Dairyland Riverside. Buat beli oleh-oleh. Serius, tempatnya tuh bagus banget. Wajib banget sih buat aku tiap kesini tuh beli Momorol double choco. Dan pastinya beli yang lainnya juga dong. Kayak beli crispy corn, beli cashew packet juga.
terus pie black rose. Sama crispy deh. Setelah puas ngeborong oleh-oleh, saatnya kita makan. Foto dulu deh. Lanjut ke resto favorit aku yuk guys. Yang tepatnya tuh gak jauh dari store Cokomori. Suasananya tuh sejuk banget guys. Pemandangannya juga asri. Bikin betah berlama-lama deh di sini. Datang sama keluarga atau pasangan tuh rasanya syahdu banget. Karena suasana romantisnya dapet banget. Tempatnya bersih, nyaman, dan luas lagi. Terlebih menu makanan dan minumannya tuh enak-enak banget guys. Nah, sambil nunggu makanan aku datang, aku mau nyemil momorol double choco dulu guys. Nih si motif sapi gemoy yang bolunya lembut, feelingnya juga double banyaknya. Terus di ujungnya ada dipping double coklatnya. Serius beneran ini enak banget loh. Kamu wajib cobain juga guys. Gak pakai lama pesanan makanan aku akhirnya datang juga. Emang bener gak pernah kecewa sama makanan dan minuman di resto ini. Rasanya tuh enak-enak dan pas banget di lidah. Kalau kalian lagi di puncak, pokoknya wajib mampir ke Dairyland di Versailles. Aida, kamu lagi ngapain sih? Kok ngikat duit pakai tali? Udah, kamu diem aja. Ayo ikut aku cepetan. Gara-gara sebotol minuman. Wah, ada duit nih. Jangan berisik ya, Nur. Iya. Aman nih, nggak ada orang. Ambil ah. Wah, mau bercanda nih duit. 1, 2, 3. Loh, kok nih duit bisa jalan sih? Bapak itu bodoh banget ya. Iya. Loh, bapak yang tadi mana, Aida? Iya ya, bapak itu mana? Iya ya, kemana ya? Padahal kan tadi di situ kan? Nur, ini kan bapak yang... Pulang dulu Aida, perut aku mules. Loh, kok aku ditinggal sih Nur? Permisi Pak, perut aku juga mules. Bu Warteg, hari ini kan kita ambil rapot. Terus katanya di kelas ibu itu ada orang tua murid yang kaya raya banget. Nama muridnya siapa ya di kelas saya? Muridnya namanya Jani. Saya baru tahu kalau si Jani itu orang kaya. Kalau gitu saya harus cari perhatian ke mamanya supaya saya bisa dikasih banyak uang nanti pas ambil rapot. Ini dia rapotnya si Jani. Rapot atas nama Jani. Iya, ibu mamanya Jani. Cantik banget sih Bu. Umurnya berapa? Iya Bu, udah 40 tahun. 40 tahun? Saya kira 5 tahun. Bisa aja Bu, gimana rapot anak saya? Ini rapotnya Jani Bu. Dia anaknya baik dan pintar. Itu semua pasti karena ibu juga baik dan pintar. Aduh, makasih ya Bu. Oh ya, ini ada sedikit hadiah di amplop buat ibu. Mari saya permisi. Pasti gede banget nih, bisa sampai 1 juta. Hah? 20.000. Padahal saya udah capek-capek caper. Dasar orang kaya pelit. Adel, kamu jajan apa? Ciki sama minuman. Kalau kamu Aida? Aku jajan coklat. Kamu jajan apa Nur? Enggak, aku nggak jajan. Emak aku lagi nggak punya duit. Kamu mau ciki aku Nur? Kalau nggak ini minuman kita minum berdua. Atau kamu mau coklat aku Nur? Nih kita potekan. Enggak usah. Itu nenek kamu Nur dateng. Iya, nenek. Nur, emak kamu ada di rumah? Ada nenek. Kok kamu sendiri Nur yang gak pegang makanan? Kamu gak jajan? Enggak Nek, kata emak lagi gak punya duit. Emak kamu emang selalu begitu. Nih buat Nur jajan, ini buat kamu, ini juga buat kamu. Makasih. Beli apaan? Ciki ini berapa? Berapa ya? Bentar. Aku tanya mak aku dulu. Ma, ini ciki berapa harganya? 2.000. 2.000. Kalau ini sukro berapa harganya? Ma, kalau sukro berapa harganya? Nur nggak tahu. Goceng. Nanya lagi gue tenggelamin lo. Goceng. Mau beli yang mana? Enggak, aku nggak beli. Aku cuma nanya doang. Pada hari Minggu ku dorong kamu ke kolam. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Ustadz yang pindah alamat.
Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Udah 2 hari ini sesudah maghrib orang-orang nggak mau pada keluar guys. Karena sering melintas sepeda merah kecil. Tapi nggak ada orangnya. Berkeliaran di jalan kampung. Nah jadi awalnya ada seorang bocil yang meninggal karena tenggelam guys. Dan katanya orang tua dari bocil ini belum mengikhlaskan kepergian si anak. Dan kedua orang tuanya ini selalu menganggap anaknya itu masih hidup. Dan akhirnya ada makhluk yang menyerupai si bocil untuk menakut-nakuti warga.